Sebenarnya bukan percuma. Bagaimana kalau Peggy Setiawan ini anaknya Pak Arianto? Bagaimana kalau terjadi sama anak Bapak? Ini buktinya nggak cukup untuk menyatakan unsur 340 ini terpenuhi. Begitulah istilah ceritanya tadi itu. Jadi jaksa bilang, ini kamu kasih sama saya bukti, tapi bukti ini nggak cukup kuat bagi saya untuk menjadikan ini tindak pidana pembunuhan berencana 340. Respon saya simpel saja ya. Apa yang diuraikan oleh tadi kuasa hukum itu tadi, itu adalah bukti-bukti yang dia temukan berupa physical evidence maupun keterangan transaksi dan kemudian petunjuk yang semua untuk menunjukkan bahwa itu alibinya si Peggy. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah penyidik mempunyai bukti-bukti yang menurut dia cukup kuat untuk menyatakan dia adalah Peggy. Nah sekarang kan tinggal debatnya kan pada ini Peggy yang benar atau Peggy yang enggak kan gitu. Sebentar, kalau kita dengar dua-duanya ya kita nggak bisa menentukan mana yang benar. Itu nanti akan diuji di dalam pra-peradilan itu nanti. Gitu. Tadi Anda menyebutkan membuktikan bahwa ini adalah Peggy Setiawan atau bukan? Bukan membuktikan bahwa Peggy terlibat dengan perannya apa? Inti pokoknya apa? Sekarang kan katanya kan salah tangkap itu bukan orangnya. Yang diperdebatkan sekarang baru itu kan. Tapi dari kacamata penyidik, kalau saya ya melihatnya ini, saya selalu melihatnya dari kacamata penyidik. Saya bukan profesor kayak Pak Jamin itu yang ahli pidana ya. Saya hanya praktek Pak penyidikan gitu loh. Ini Pak, masalah pokoknya adalah polisi sudah menyidik yang menentukan si Peggy ini adalah memang yang dulu dikejar itu dan kemudian bukti awalnya sudah cukup kuat menurut saya, makanya jadi tersangka. Sebentar Pak, ini juga menarik. Anda bilang bahwa Peggy adalah Peggy yang disebut sebelumnya, tapi disebutkan Mas Tony selama kejadian itu sampai 2020 aktif loh padahal di sosial. Apapun alibi yang disampaikan sama Pak kuasa hukum itu nggak salah bagi saya kalau memang itu benar ya. Nah tapi ini bukti-bukti itu tadi kalau cuma diomongkan di sini tidak ada nilainya. Betul. Bukti itu harusnya nanti dibawa ke peradilan, entah di pra peradilan atau di nanti pengadilan yang pokok. Kalau dia anak saya ya saya akan pra-peradilan. Saya pra-peradilan, selesai urusannya, nggak usah ribut-ribut kemana-mana karena percuma saya ngomong-ngomong di depan umum yang gitu bahwa ini nggak benar. Percuma Pak, ini saya bukannya menentang ya, saya menyarankan pada Anda ya. Anda itu sudah benar memperjuangkan itu. Cuman saya hanya memberi tunjuk, inilah cara-cara yang efektif dan efisien untuk memperjuangkan kepentingan Anda itu, gitu loh. Jadi pengadilan. Ya, namanya juga ini lagi dipanggil sebagai narasumber dan Ibu Anggianya bukan hakim Pak Arianto. Ya harus dijawab lah, biar masyarakat paham, biar masyarakat tahu. Sekarang ini pasal 340, pembunuhan berencana yang ancamannya seumur hidup atau hukuman mati. Nggak bisa dengan alat bukti yang sederhana. Harus ada yang namanya forensik yang sifatnya intelektual atau scientific evidence. Scientific evidence apa? Satu, ya, apakah dia ada CCTV nggak? Dia ada di situ. Kedua, apakah ada contohnya rambutnya yang jatuh di situ, ada yang sebagai dia ada di situ. Apakah raut mukanya sama nggak dengan yang dilihat orang itu pada saat itu berapa meter? Dia harus dijelaskan di situ. Nah itulah yang scientific evidence itu yang sangat penting selain dalam daripada hal ini ijazah tidak termasuk kalau menurut Anda scientific evidence. Ijazah itu mau buktiin apa? Bahwa begitu? Itu adalah Peggy Setiawan menurut pihak kepolisian. Ya, kalau itu namanya Peggy Setiawan ijazah, Peggy Setiawan kan banyak lah yang namanya ijazah Peggy Setiawan. Umurnya segitu juga banyak di Indonesia ini gitu ya. Dan yang penting adalah waktu orang itu mati, dibunuh atau apapun itu, dia ada nggak ada di situ nggak? Apa perannya di sana? Apa ada nggak di situ? perannya dia membantu di situ? Siapa yang bisa menjelaskan dia ada di situ pada saat itu, ikut serta dan turut serta melakukan pembunuhan? Apalagi ini 340 berarti bersama-sama ya. Nah kalau kemarin ada itu pasal 55-nya pasti dia kemarin ada. itu Mas Tony kalau tidak salah kita tanya tidak ada yang mengenali Peggy ya di antara para pelaku. Tidak ada. Di sini. Hanya Sudirman. Satu orang. Sudirman itu karena teman SD. Tidak mengenali ada di lokasi kejadian. Tidak ada, makanya dari mana munculnya Peggy Setiawan? Ya, Peggy alias Peron saja
itu munculnya itu nggak tahu dari mana. Kalau saya baca BAP-nya Rudiana itu justru munculnya dari Rudiana sendiri, entah di hasil interogasi atau apa. Tetapi jam 12 diamankan setelah ada informasi dari saudara Aep, ya. Kemudian jam 18.30 Rudiana membuat laporan sekalian di BAP. Ada jarak waktu antara dari jam 12 sampai jam 18.30, ya. Mungkin diinterogasi ya sampai kemudian muncul beredar foto yang pada lebam-lebam kan, bisa jadi kan. Nah, sehingga dari mana itu munculnya semua pelaku gitu. Nah, Penasehat Ahli Kapolri, Arianto Sutadi, berdebat panas dengan pengacara Peggy Setiawan dan juga pakar hukum Jamin Ginting terkait tidak lengkapnya bukti yang dimiliki penyidik untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Arianto sempat menyindir pengacara Peggy yang kerap berkoar di media terkait kejanggalan dari Polda Jabar yang diduga melakukan salah tangkap terhadap Peggy. Namun, pengacara Peggy kembali menskakmat penasihat ahli Kapolri itu dengan mengatakan bahwa bagaimana jika apa yang dialami Peggy Setiawan terjadi pada anak Arianto. Tentulah Pak Arianto juga akan terus bersuara demi keadilan untuk keluarganya. Selain itu, pengacara Peggy juga mengungkap bukti bahwa benar Peggy Setiawan yang kini ditahan adalah korban salah tangkap. Hal itu terkuak lantaran sebenarnya ada 5 nama Peggy yang sudah dikantongi penyidik. Namun mengapa justru yang ditangkap adalah Peggy Setiawan yang seorang kuli bangunan dan baru ditangkap setelah 8 tahun DPO. Kompolnas yang diwakili oleh Pak Yusuf Warsim mengatakan bahwa sebetulnya penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Ini nyata loh di media, beliau menyampaikan. Nah, pertanyaan kami, kalau memang penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, kenapa tidak 5-5-nya itu kalau tidak diperlakukan sama seperti klien kami, begitu ya, dipersangkakan, ditangkap, ditahan? Ya. Sudah bebaskan klien kami, kan itu. Artinya kalau yang 4 ini tidak mau diperlakukan seperti klien kami, maka perlakukanlah klien kami seperti yang 4 itu. Tidak ditangkap, tidak ditahan. Nah, itu kan sangat jelas itu alasannya. Baik. Ini akan memperkuat argumen kami bahwa betul-betul polisi dalam hal ini adalah salah bidik untuk menangkap orang. Tapi dari pihak Mas Tony punya alibi yang kuat selain hanya pernyataan para saksi, karena 1000 saksi kan dianggap hanya satu keterangan saksi saja begitu katanya. Ya punya. Peggy Setiawan itu mempunyai akun Facebook, Peggy Setiawan. Ya. Jadi setelah Peggy Setiawan ditangkap, jadi awalnya Polda Jawa Barat itu mengumumkan DPO. Andi, Dani, dan Peggy alias Peron dengan ciri-ciri semuanya tinggal di Banjarwangun DPO itu ya. Kemudian untuk Peggy alias Peron ciri-cirinya rambutnya keriting dan seterusnya. Kemudian ditangkaplah 21 Mei 2024. Nah, beda memang ciri-cirinya Peggy Setiawan dengan ciri-ciri DPO beda. Rambutnya keriting, ini yang lurus. Ini lurus Peggy Setiawan. Ya, tinggalnya juga tidak di Banjarwangun tapi di Kepongpongan. Ya, kecamatannya beda. Kalau DPO kecamatannya Mundu, kalau Peggy Setiawan kecamatannya Talun. Beda. Kabupatennya memang sama, ya satu kabupaten. Nah, kemudian setelah Peggy Setiawan ditangkap, itu publik netizen beramai-ramai mencari akun medsos. Dan muncullah di medsos itu ya statusnya Peggy pada di-screenshooti oleh netizen. Ya. Intinya dari status itu ya seperti statusnya ini. Ya. Ini akun milik Peggy Setiawan. Ini milik Peggy Setiawan. Ya. Ini milik Peggy Setiawan. Nah, boleh, ya, ini saya bukain ya. Ini yang Anda bilang, ini profilnya. Ini punya Peggy Setiawan ini ya. Ya. Nah, ini statusnya. 12 Agustus 2016, ini Peggy Setiawan ini menuliskan status Bismillah on the way Bandung, dewekan get tetek. Artinya Bismillah menuju perjalanan ke Bandung sendirian juga berani kan gitu. Ini bahasa Cirebon, tetek gitu ya. Nah, kemudian masih 12 Agustus 2016, alhamdulillah nyampe ya, nungguin jemputan lama bingit. Nah, artinya dia di Bandung. Nah, kemudian 16 Agustus, peristiwa ini kan Agustus. 27 Agustus. Kemudian sampai 24 Agustus juga ya. Ini 17 Agustus mengais rezeki di kota orang. Artinya bukan di Cirebon. Nah, kemudian 24 Agustus Peggy Setiawan menuliskan status bahwa sini saya pegang biar Anda bisa pegang mic-nya. Lupa suasana kampung halaman.
Artinya tidak di kampung. Tanggal 24. Iya, 24. Oke. Nah, kemudian 27 Agustus 2016 berada di mana? Memang Peggy Setiawan tidak menulis status. Tetapi 1 September 2016 Peggy Setiawan menuliskan status begini. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya yang kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya Allah. Tanda serunya banyak itu. Nah, status 1 September 2016 ini setelah Peggy Setiawan mendapatkan kabar dari ibunya bahwa tanggal 30 Agustus, 3 hari setelah kejadian, rumahnya ibunya Peggy Setiawan ini digerebek dan kemudian 2 sepeda motornya diambil. Oke, nah, sebentar. kemudian setelah dikabari, Peggy Dia tulis Setiawan menulis status status ini merasa difitnah. Tapi ini kan tidak membuktikan apapun kalau dia ada di Bandung atau di Cirebon dengan status seperti ini. Ya, Tidak kan membuktikan apapun kalau dia di Bandung gitu. betul, tetapi dari rangkaiannya ini, dari Oke. rangkaiannya ini, ya, ini menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Tidak berada di Cirebon. Ya, dan ada lagi status itu kemudian Desember pulang dan aktif sampai 2021 sebelum handphonenya hilang itu masih aktif. Oke. Artinya kalau itu buronan, kalau itu DPO tidak seaktif itu bikin status selalu update bahkan share lokasi apa. Nah, kemudian 1 minggu setelah kejadian ada polisi yang ngambil foto ya, jadi namanya Pak Budi. Pak Budi itu datang ke rumahnya ibunya Peggy, menanyakan ke Ibu Kartini, Mbak ada fotonya Peggy tidak? Ya, 1 minggu setelah kejadian ya, kalau ngambil motor kan 3 hari setelah kejadian. Iya. Kata ibunya Peggy ada di album, di foto itu Bu, ya fotonya Peggy Setiawan yang dengan pagar ayu itu kiri kanannya itu dengan pagar ayu itu sebelah kiri namanya bibinya namanya Melinda, sebelah kanan yang agak kecil namanya Fatmawati, itu sepupunya Ibnu ya. Nah, kemudian setelah dipoto dimintalah fotokopi kartu keluarga, KTP nggak ada, akhirnya dikasih fotokopi kartu keluarga. Jadi polisi itu membawa foto memfoto rumah foto orang itu yang tua. pagar ayu Oke. ya, kemudian membawa kartu keluarga sudah. Nah, polisi sudah mempunyai foto, polisi sudah mempunyai alamat kepongpongan dalam kartu keluarga. Kenapa pada saat DPO tidak dicantumkan fotonya Peggy Setiawan tadi yang dapat itu? Jadi yang ingin Anda sampaikan bahwa ini sebenarnya alibi klien Anda cukup kuat Ya, gitu ya. kalau polisi itu yakin sejak awal. Oke. Saya menduga memang karena tidak yakin, Pak sehingga DPO-nya juga ciri-cirinya berbeda dengan Oke. Peggy Setiawan. Bagaimana